Wajibkan bayar zakat fitrah itu 4. Yang pertama tamrin. Tamrin artinya kurma. Tamrin artinya kurma. Tapi jangan balik dari sini bapak yang punya suami namanya Bang Tamrin, Bang Kurma. Mohon maaf Pak Tamrin. Yang kedua, zabib. Zabib itu anggur kecil yang dijemur kering. Namanya bahasa Arab zabib. Orang kita menyebutnya kismis, bukan kismi. Yang ketiga, akid. Akid itu susu kambing. Susu kambing diperas, masukkan ke talam, dijemur kering. Kita menyebutnya mentega. Yang keempat adalah gandum. Ada Nabi mengajarkan bayar zakat fitrah pakai beras? Tak ada. Maka beras ini datang dari mana? Orang Arab makanannya gandum. Maka kita membayar pakai beras karena kita makan nasi. Kasih gandum. Tak bisa karena kita tak makan gandum. Maka itulah bayar zakat fitrah. Seelok-eloknya bagaimana Pak Ustadz? 4 mud. 1 sok. So'an min tamrin. 1 sok. 1 sok itu berapa? Pak Ustadz, berapa 1 sok itu? 1 sok itu 4 mud. Tapi kata kawan saya kemarin katanya 1 sok itu 50 kilo. Itu 1 sak. 1 sok, sod, alif, ain, sa, 4 mud. 1 mud 750 gram, 750 gram, 750 gram, 750 gram, 750 gram. Maka 1 sok 4 mud sama dengan kalau sekarang capek deh 3 kilo lah guys. 750, 3 kilo. Saya dari dulu sampai sekarang bayar zakat fitrah itu 3 kilo. Tapi kalau Kementerian Agama mengatakan 2,5 kilo, ikut aja. 2,6 ikut aja. MUI mengatakan 2,7 bayar aja. Kalau lebih bagus. Sama Allah jangan berhitung-hitung. Ini berhitung-hitung. Kasihnya pula sedikit. Kasih setengah. Nanti kasih Allah napas kau setengah. Baru tahu. Kasih banyak. Kasih 3 kilo. Berlebih dia jadi amal jariah. Saya sendiri pergi ke warung, beli beras. Pak Haji, beli beras 2 goni. Beras apa? Beras apa yang paling enak? Beras apa paling enak Pak Haji? Tempat saya langganan biasa. Beras apa biasa paling enak Pak Haji? Kudo lawi katanya. Kudo lawi. Kuda laut. Masukkan. Jangan dicari, tanya, ada tak beras raskin? Jangan berhitung-hitung sama Allah. Kalau beras itu yang paling enak lewat di leher kita, maka itu juga yang lewat di leher fakir miskin. Bungkuskan. Beli plastik hitam 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Antarkan. Jangan bayarkan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kalau kita bayar sendiri boleh jadi nanti ada fakir miskin yang sangat banyak dapat. Ada fakir miskin nih banyak dapat. Kenapa? Followernya banyak. Tapi ada yang tak banyak kenalannya. Kita serahkan ke pengurus masjid, badan amil zakat. Kalau mau bayar pakai beras, bawa beras. Bawa beras dari rumah. Saya dari dulu, sejak pulang dari Maroko, dari dulu, beli bawa beras dari rumah. Jangan maunya pakai mazhab Syafi'i, tapi tak mau bawa beras. Ini yang jadi masalah. Dia berpegang pada mazhab Syafi'i, tapi tak mau bawa beras. Dibawa duit. Dibeli pula beras orang. Aku beli beras ini untuk anakku, aku bayarkan. Aku beli beras ini untuk biniku, aku bayarkan. Aku beli beras ini untuk berikan. Berasnya satu. Beli, jual, beli, jual, beli, jual. Kuyak. Ini akadnya gimana? Mana mungkin orang bisa menjual beri beras yang bukan milik dia? Bawa beras dari rumah, bayarkan. Kalau mau pakai mazhab Syafi'i. Ada yang pakai uang Pak Ustadz. Yang pakai uang itu mazhab Hanafi. Di Mesir dipakai, Syekh Ali Jum'ah pakai. Tapi saya tetap membayar pakai beras. Saya tak menyalahkan yang pakai uang. Tapi kalau mau pakai ikut mazhab Syafi'i, bawa beras, bayarkan beras. Tunggulah malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri berkumandanglah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dilepaslah pawai ta'aruf oleh bupati beserta forum komunikasi pimpinan daerah. Anak lajang, anak gadis pun bonceng-bonceng lah. Rusak malam
Idul Fitri. Id kembali, Fitri kepada suci. Idul Fitri artinya kembali kepada suci, bukan kembali kepada Fitri. Ini malam Idul Fitri, digoncengnya Fitri. Pas ditanya, kenapa kau boncengan? Idul Fitri, kembali kepada Fitri. Udah sebulan gak pacaran Pak Ustaz. La ilaha illallah. Ibu, jangan sampai anaknya dikasih dibonceng orang. Pak, Bu, ini malam Idul Fitri kami bonceng-bonceng ya. Jangan. Sebentar aja Pak. Tidak. Sekali tidak. Jangan kau rusak malam Idul Fitri ini. Datang ibu dari belakang. Kasihlah bang. Kita dulu kan bonceng-boncengan. Hancur anak-anak kita. Dah habis sampai Idul Fitri. Malam inilah pengajian yang paling tuntas tentang Ramadan. Dari mulai menengok anak bulan sampai tenggelam bulan. Idin saya tanya Ustadz, anak lahir dari hubungan luar nikah. Waktu dia mau melangsungkan ijab kabul, siapa yang jadi walinya Pak Ustadz? Didai mengandung masih 9 bulan 10 hari. Masih berarti tak ada ini. Karena yang ini itulah yang 4 bulan, 3 bulan. Diakad pagi, lahir sore. Siapa yang menjadi walinya? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali bagi perempuan yang tak ada wali. Kalau perempuan di sini tak ada punya wali, siapa yang menjadi walinya dulu waktu kerajaan Riau Lingga? Yang jadi walinya adalah Sultan Abdurrahman Muzaffar Shah, Sultan terakhir kerajaan Lingga. Tahun berapa? 1911. 1824 1911. 1824 1911. Bukan nomor HP. 1824. Mudah mengingatnya. 1824 adalah awal kerajaan Riau Lingga. Berakhirnya tahun berapa? 1911 ketika dibubarkan oleh Belanda. Kurang ajar Belanda nih. Tapi jangan nanti turis Belanda datang kalian celupkan ke laut, jangan. Atau nenek moyangnya dulu jahat, cucunya agak baik sedikit. Apa benar ada sebagian ulama membolehkan gadis tersebut memakai nama ayahnya sewaktu ijab kabul? Karena orang tua perempuan telah menyerahkan anaknya pada kuah untuk dinikahkan, sehingga gadis tersebut boleh menggunakan Uduhum li abaihim. Panggillah mereka pakai nisbat ayahnya. Ayahnya, dia tak punya ayah. Mana ada ayah dia? Itu Pak Ustadz, ayah itu kalau ada akad nikah, dia tak diakui sebagai anak. Makanya walinya wali hakim. Kenapa tak diakui sebagai anak Pak Ustadz? Karena dia mencoblos sebelum hari H. Jelas? Tak diakui KPU itu surat. Sehingga gadis tersebut boleh menggunakan nama ayah dengan hitung-hitung si gadis akan dinikahkan tersebut 3 bulan dalam rahim ibunya. Waktu kedua orang tua gadis melakukan hubungan di luar nikah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tak ditengok 3 bulan, 6 bulan. Pokoknya salah ada di dalam waktu akad tak dihitung. Karena sudah outside. Waktu akad itu yang penting. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai. Nah, asal marah itu berarti berisi tuh. Mudah aja nandainya. Mohon Pak Ustadz jelaskan, jangan sampai ada yang salah dalam hal ini. Tak ada. Buka Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Pokoknya asal hamil dulu, lahir anak tuh, jangan sampai kau buat kelakuan salah 2 kali. Dulu kau salah karena menghamili emaknya. Sekarang kau salah membuat anak itu tak sah nikahnya. Jantan, gentleman guys. Jumpai Pak Kua, kasih tahu Pak Kua, aku ini salah. Dulu aku silap. Sekarang kau nikahkan dia. Karena kau yang paling layak untuk menikahkannya. Aku nanti pada hari itu pura-pura sakit perut mencret. Apa pandangan Islam terhadap money politik? Money, duit. Politik, ngasih duit karena politik. Bahasa Melayunya, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa. Tapi ada saat-saatnya dia turun ke bawah. Kapan itu? 5 tahun sekali. Pas dekat-dekat pilpres. Pas dekat-dekat pilkada. Pas dekat-dekat pileg. Baru dia turun ke bawah. Paham? Tak juga paham, payah itu dah. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, siapa yang menipu, maka bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu pahami dengan baik. Kalau dari awal sudah mengulur duit, pasti akan menarik lagi pakai duit. Betul? Oleh sebab itu maka gunakan, pilih dengan pilihan yang baik. Pilih menurut istikharah. Usolli sunnatal istikharah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mana yang mau kau pilih? Ibu pilih yang mana? Ini Pak Ustadz.
Kenapa ini dipilih? Cemana lah Pak Ustadz, jilbab udah 5 dikasihnya. Surat Yasin 3 kotak Pak Ustadz, semuanya gambar dia semua. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Kalau tak mau nerima duitnya, kasih sama saya. Wah, Ustadz ini mata duitan juga. Saya ambil duitnya, saya berikan beras, saya bagi ke fakir miskin. 1 bulan 200 kotak, 200 paket beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, kopi 1 kotak, teh 1 kotak, roti gabin. Makan fakir miskin. Panjang rahmatnya. Ibu, bapak dapat duit itu, kasih langsung. Alhamdulillah Pak Ustadz, kemarin ada dapat saya 100 ribu, saya kasih. Kalau 1 juta, agak berat Pak Ustadz. Ini menyangkut masalah hutang. Gimana caranya kalau kita mau hutang tapi orang yang kita pinjam uangnya sudah tak tahu lagi entah di mana? Alhamdulillah. Nomor HP pun tak ada dan keluarganya pun tak tahu. Oh, kalau kita tak tahu, hitung dulu pinjamnya berapa? 100 ribu. Tahun berapa? 100 ribu tahun 80. 100 ribu tahun 80 itu berapa gram emas? Maka dihitungnya melalui hitung yang takaran yang standar, bukan dolar. Karena dolar berubah-ubah, bukan rupiah. Rupiah berubah, ada inflasi. Maka yang paling normal adalah emas. Kira-kira 100 ribu tahun 80 berapa emas? Itu 2 gram Pak Ustadz. 2 gram emas tahun sekarang 1 gram 500 ribu, 2 gram 1 juta. Maka bayarlah 1 juta. Setelah dapat hitungannya bahwa 100 ribu tahun 80 itu 1 juta sekarang, yang dibayar 100 ribu itu 1 juta. 1 juta. Bawalah 1 juta itu untuk masoleh ammah. Masoleh ammah itu apa? Kepentingan umum. Masjid, fakir miskin, anak yatim, sekolah tahfiz Quran, pondok pesantren. Serahkan. Ini aku bayarkan 1 juta Pak Kiai. Untuk apa nih Pak? Terima aja, lah usah tanya lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.